Hadiri sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, di awal setiap khutbah khatib senantiasa berwasiat, mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita, senantiasa kita berbekal untuk kehidupan di akhirat kelak, kehidupan abadi. Ingat, kehidupan dunia ini teramat sangat pendek dan teramat sangat merugi ketika kita mengorbankan kehidupan abadi hanya untuk kehidupan yang sangat sementara. Pernah ada ulama yang menghitung bahwa dunia ini sejak Nabi Adam sampai nanti yaumul akhir, hari kiamat, dibandingkan dengan akhirat itu katanya sekitar 8 menit. Ini menurut ulama. 8 menit sementara kita hidup 60 tahun, mungkin 63 kalau mengacu kepada Kanjeng Nabi. 63 tahun sementara dunia ini mungkin sudah berdiri. Ada yang mengatakan sebelum Nabi Muhammad itu ke Nabi Adam sekitar 5.000 tahun. Nabi Muhammad ke kita sekarang sudah 1.000 tahun, 1.400 tahun. Dunia ini mungkin sekitar 6.400 tahun. Kita tidak tahu berapa tahun lagi kiamat akan tiba. 6.400 dibandingkan dengan usia kita yang hanya 63 tahun kalau mengikut Kanjeng Nabi, itu teramat sangat pendek. Akan sangat merugi ketika kita menggunakan usia yang pendek ini untuk bermaksiat atau tidak menjalankan perintah Allah. Karena dunia yang pendek ini akan menentukan kebahagiaan dan kesuksesan kita di akhirat kelak. Hadirin, terkait dengan pembahasan di atas ada sebuah hadis yang sangat populer, bahkan kemudian dilagu qasidahkan. Apa itu? I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Yang artinya, bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi. Ada sedikit pemahaman yang banyak dikritik oleh ulama, pemahaman terhadap kalimat hadis yang pertama, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Pemahaman yang keliru itu apa? Ada yang memaknai beramallah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya, itu adalah beramal yang sekeras-kerasnya, habis-habisan ketika kita mencari dunia. Seolah-olah kita akan hidup 1.000 tahun, bahkan tidak akan pernah mati. Seolah-olah kita bisa menyiapkan harta kita untuk 7 turunan kita. Ini pemaknaan yang dikritik oleh banyak ulama, di antaranya Imam Asy-Sya'rawi. Asy-Sya'rawi mengkritik pemahaman di atas dengan mengatakan, manusia memahami penggalan hadis yang berbunyi, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dengan pemahaman yang menuntut terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang bersifat kejiwaan, yakni pemahaman supaya mendapatkan sebanyak-banyaknya dunia untuk mencukupi kebutuhan hidup hingga hari kiamat. Pemahaman seperti ini menurut beliau itu tidak benar. Akan tetapi yang benar adalah bahwa untuk konteks dunia, jika engkau tidak bisa meraih sesuatu dari dunia ini pada hari ini, maka berpikirlah sesungguhnya engkau akan hidup lama dan akan mampu meraihnya hari esok. Sedangkan terhadap apa yang terkait dengan akhirat, engkau hendaknya bersegera untuk meraihnya. Itu ungkapan dari Syekh Al-Imam Asy-Sya'rawi. Jadi pemaknaan yang benar adalah bahwa kita untuk mendapatkan hal-hal duniawi
cukup seperlunya saja. Ketika kita saat ini gagal untuk mencapai aspek duniawi, contoh misalnya kita bekerja, kita berdagang, hari ini kita tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan, dagangan bersisa, kalau jual makanan, makanan tidak terjual, optimislah masih ada hari esok, optimislah masih ada hari lusa, optimislah masih ada bulan depan, masih ada tahun depan. Sehingga hal ini akan menyebabkan kita tenang jiwa kita, damai pikiran kita, karena senantiasa optimis dalam hal duniawi bahwa akan ada hari esok yang lebih baik. Ketika pemaknaan seperti yang dikritik oleh Imam Sya'rawi di atas kita pegang, yang terjadi adalah kemaruk, tamak, hawa, dan pikiran semuanya dikerahkan untuk dunia. Bahkan ketika kita beribadah sekalipun, ketika kita sholat, ketika kita rukuk, ketika kita sujud, yang ada dalam pikiran kita hanya dunia, dunia, dan dunia. Hanya harta, harta, dan harta, sehingga tidak menikmati indahnya sholat tersebut. Salah satu hal yang perlu kita pertimbangkan untuk dunia ini adalah jaminan Allah bagi makhluk apapun di dunia ini. Jaminan Allah berikan rizkinya, Allah cukupi penghidupannya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan Allah, dan tidak ada satupun hewan yang melata termasuk kita manusia yang tidak dijamin oleh Allah rizkinya. Akan tetapi tidak ada satupun ayat Al-Quran yang mengatakan Allah menjamin rizki manusia di akhirat kelak. Tidak ada. Karena nanti rizki kita yang diperoleh di akhirat, kebahagiaan, ketenangan, kedamaian akan diperoleh hanya untuk mereka yang bisa memanfaatkan kehidupan dunia ini sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah dan mencari ridha Allah. Sehingga untuk konteks akhirat, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok. Artinya ketika kita ada kesempatan untuk berbuat baik, untuk beribadah, apakah sholat fardu karena datangnya kumandang adzan, sholat berjamaah, ataupun kemampuan kita untuk bersedekah, berzakat, berbuat baik kepada tetangga, jangan pernah menunda-nunda kebaikan tersebut, karena bisa jadi hari ini adalah hari terakhir kehidupan kita. Jadi kalau untuk kehidupan akhirat, prinsipnya adalah saat ini atau tidak pernah sama sekali. Now or never. Saat ini atau tidak pernah sama sekali. Kenapa? Sholat yang kita jalankan saat ini, sholat Jumat, tidak akan pernah kita ulangi kembali. Detik yang kita lalui saat ini sedang beribadah kepada Allah tidak akan pernah kita datangi kembali. Karena detik berikutnya, menit berikutnya, jam berikutnya, hari berikutnya, itu sudah hari yang berbeda dari detik ini. Ketika terbersit keinginan kita untuk beribadah, bersedekah, sholat berjamaah, lakukanlah saat itu. Kalau tidak dilakukan, berarti kita tidak akan pernah mendapati kebaikan di saat itu atau di detik itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, relevan dengan apa yang saya sampaikan dan disampaikan oleh Ketua DKM. Saat ini kita berada dalam bulan Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, sebentar lagi kalau tidak salah malam Ahad, akan Ahad kalau tidak salah, nanti bisa dicek kembali. Maka kita gunakan malam nisfu Sya'ban ini kita untuk beribadah kepada Allah. Karena dalam bulan Sya'ban Allah membuka rahmat dan ampunan yang seluas-luasnya.
Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, seorang ulama besar, ulama kontemporer, menyatakan bahwa terdapat banyak kemuliaan di malam nisfu Sya'ban, malam tanggal 15 bulan Sya'ban. Allah mengampuni dosa orang yang meminta ampun pada malam itu, mengasihi orang yang minta untuk dikasihi, menjawab doa orang yang meminta, melapangkan penderitaan orang yang susah, dan membebaskan sekelompok orang dari neraka. Dan kata hadis Nabi, apabila tiba malam nisfu Sya'ban, para malaikat berseru menyampaikan dari Allah, adakah orang yang memohon ampun maka aku ampuni, adakah orang yang meminta sesuatu maka aku berikan permintaannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'bal Iman. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita manfaatkan kesempatan yang tidak lama dalam hidup ini dalam prinsip beribadah saat ini atau tidak selama-lamanya, dalam prinsip kita mencari dunia ketika saat ini tidak bisa kita peroleh. Optimislah, masih ada hari esok, masih ada hari lusa, masih ada minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau periode yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.